Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Siti Asia, Rizka Putri Wulandari, dan saya sendiri Triana Indah Oktaviani. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai beberapa model pendekatan belajar bagi orang dewasa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung menjelaskan poin yang pertama, yaitu pendekatan pemusatan masalah. Pada pendekatan ini, ada beberapa karakteristik pemusatan masalah. Yang pertama yaitu kurikulum atau rancangan kegiatan yang berpusat pada masalah. Yang kedua, mengarahkan pengalaman belajar pada kehidupan peserta didik sehari-hari. Yang ketiga, mempunyai manfaat secara langsung. Yang keempat, orang dewasa biasanya akan belajar apabila mereka dihadapkan pada masalah, atau motivasi belajar akan muncul apabila ada persoalan yang dihadapi. Contohnya, di suatu desa itu banyak yang terjangkit penyakit demam berdarah. Kemudian, orang dewasa akan berusaha memecahkan masalah yang dihadapi. Warga akan belajar kenapa terjadi demam berdarah dan upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi berjangkitnya demam berdarah tersebut. Selanjutnya, yang kelima, diskusi kelompok dan berpikir sangat dipentingkan. Dan yang keenam, pada diskusi kelompok akan terjadi keikutsertaan atau keterlibatan peserta didik sehingga terjadi hubungan saling percaya antar siswa dan fasilitator. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, kita akan pindah ke poin yang kedua, yaitu model Kitpan di Thailand. Konsep Kitpan ini dilakukan dalam program pendidikan luar sekolah di Thailand. Dan konsep Kitpan ini dapat pula diterapkan pada pendidikan orang dewasa di Indonesia. Kitpan ini berarti dapat berpikir secara rasional dan kritis, pada akhirnya menuju pemecahan masalah. Seseorang yang mengalami Kitpan akan mampu mendekati masalah sehari-hari secara sistematis. Ia akan mampu menelaah penyebab masalahnya. Ia akan mampu mengumpulkan informasi untuk pengambilan tindakan yang harus diambil dalam rangka pemecahan masalah. Konsep Kitpan ini didasari pada filsafat Buddha, yaitu yang pertama, hidup adalah penderitaan. Yang kedua, yaitu penderitaan dapat diatasi. Yang ketiga, untuk mengatasi masalah, sumber penderitaan harus diidentifikasi dan kemudian baru mencari cara pemecahan yang baik. Selanjutnya, 4 strategi kegiatan pembelajaran menurut model Kitpan. Yang pertama yaitu, sebelum merancang kegiatan pembelajaran, dilakukan lebih dahulu identifikasi kebutuhan warga belajar. Dalam mencari kebutuhan belajar digunakan Baseline Survey. Nah, biasanya dipecah menjadi 73 konsep. Selanjutnya yang kedua yaitu merencanakan satuan pelajaran dan proses diskusi sehingga setiap pertemuan memberikan kesempatan untuk berlatih dalam pemecahan masalah. Maksudnya di sini ialah melalui pertemuan-pertemuan peserta didik mengembangkan kemampuan kritis tentang keadaan dalam kehidupannya sehari-hari, di mana mereka telah mempunyai pengalaman yang dapat mereka sumbangkan dalam diskusi tersebut. Selanjutnya, yang ketiga yaitu banyak menggunakan gambar atau perangsang diskusi dan berfungsi sebagai alat untuk mempraktikkan teknik atau keterampilan memecahkan masalah. Dan di sini tugasnya adalah menciptakan bahan-bahan belajar yang merangsang untuk mengembangkan pola pikir
yang rasional dan kritis. Selanjutnya yang keempat yaitu kurikulum disusun secara luas untuk mengakomodasi keanekaragaman peserta didik. Nah, di sini maksudnya hal ini memungkinkan kepada tutor untuk menerapkan dan menyesuaikan program belajarnya dengan keadaan lingkungan setempat dan menyesuaikan dengan minat peserta didik selama proses belajar berlangsung. Suasana belajar diatur secara luas. Selanjutnya, kita beralih ke poin yang ketiga, yaitu pendekatan proyektif. Pendekatan proyektif yaitu membelajarkan warga belajar melalui cerita pendek dan sandiwara. Setelah cerita dimainkan, warga belajar berdiskusi tentang perilaku beberapa tokoh dalam cerita pendek atau sandiwara tersebut. Radio dapat juga dipakai di dalam kegiatan pembelajaran pada orang dewasa. Berita yang disampaikan melalui siaran radio dapat merangsang warga belajar untuk memberikan komentar berdasarkan pengalamannya sendiri. Selanjutnya, kita beralih ke poin yang keempat, yaitu pendekatan perwujudan diri atau bisa disebut self-actualization approach. Pendekatan perwujudan diri mempunyai 4 ciri utama, yaitu 1. Proses yang berpusat pada peserta didik. Pendekatan perwujudan diri dimulai dari suatu kepercayaan yang kuat akan kemampuan individu untuk menata kembali kehidupannya sendiri. Asumsi yang mendasar adalah kesempatan-kesempatan untuk penemuan diri sendiri atau self-discovery dapat mengembangkan kemampuan diri sendiri. Dalam hal ini, fungsi fasilitator terutama adalah menciptakan kesempatan-kesempatan untuk melibatkan peserta didik sebagai pribadi yang utuh dalam proses pembelajaran. Seperti fasilitator harus dapat mengembangkan kemampuan peserta didik, fasilitator harus mempunyai kemampuan untuk mendengarkan pendapat-pendapat peserta didik dan tidak mendominasi pemikiran-pemikiran mereka ataupun mendukung prakarsa mereka. Sebab, apapun prakarsa yang mereka cetuskan asal sesuai dengan norma-norma yang ada. Selanjutnya, yang kedua yaitu belajar sesama teman dalam kelompok PR learning, di mana proses mewujudkan diri sendiri dimulai dengan mengadakan hubungan saling mempercayai antara fasilitator dengan peserta didik. Nah, rasa saling mempercayai antara fasilitator dengan peserta didik merupakan persyaratan mutlak untuk menggerakkan proses pertumbuhan kelompok. Selanjutnya yang ketiga yaitu membantu timbulnya konsep diri yang positif. Konsep diri yang positif adalah cara pandang seseorang tentang dirinya sendiri secara positif dan sampai seberapa jauh ia memandang dirinya sebagai pembawa perubahan. Pendekatan perwujudan diri ini sependapat pula dengan anggapan bahwa perubahan yang efektif itu jika dinilai dari dalam diri seseorang, karena hal ini akan menimbulkan kemampuan-kemampuan memperoleh sikap positif, serta menimbulkan kepercayaan pada diri sendiri yang lebih besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu daya khayal yang berdaya cipta, di mana pendekatan perwujudan diri menekankan kreativitas, yaitu penggunaan daya khayal yang melampaui batas-batas analisis fakta yang rasional. Banyak program-program dan kegiatan belajar yang dirancang untuk membantu peserta didik yang motivasinya rendah dengan penekanan pada pemecahan masalah. Nah, misalnya nih, daya cipta dalam usaha-usaha pembangunan di daerah pedesaan sangat perlu dirangsang. Masyarakat pedesaan tradisional cenderung melakukan inovasi dengan mengikuti tata cara yang tradisional. Maka, seseorang mendapat rasa aman
Meskipun dengan cara-cara tersebut tidak memberikan pemecahan yang memuaskan bagi pembangunan, akan terhambat jika daya cipta dan daya pandang masyarakat tidak dihidupkan. Sekian dari diskusi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.